sebagai makhluk hidup tentu mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari makanan, rumah, pakaian, ataupun hiburan seperti nonton bioskop dan pergi liburan. Nah, untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, pastinya kita memerlukan uang. Nah, kita pengen kan kalau uang yang kita pakai nilainya tetap stabil. Coba bayangin kalau uang yang kita pakai nilainya berubah-ubah. Zahra, kamu bawa apa? Bawa sore ini, Oh, kamu beli di mana? aku tadi beli di kantin. Berapa segitu? Tadi harganya 5.000. Wah, kok murah banget ya, 5.000 bisa dapat banyak segitu. Ini nih, aku kan habis beli some di tempatmu kemarin kan, 5.000 cuma dapat segini, cuma dapat sedikit. Kenaikan harga-harga barang disebut inflasi. Pada dasarnya, inflasi digunakan dalam perekonomian dalam tingkat tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi yang tinggi akan merugikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Nah, siapa sih yang bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah di Indonesia? Yang memiliki tugas untuk menjaga kestabilan harga di Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas menjalankan berbagai kebijakan moneter. BI berusaha menjaga tingkat inflasi agar tetap dalam target yang ditentukan oleh pemerintah agar harga tetap stabil. Pada tahun 2015, 16, 17, target yang ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan pada 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Terus gimana sih cara BI agar mencapai target tersebut? BI memiliki instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Yang paling sering digunakan adalah suku bunga kebijakan atau BI rate. Apabila BI melihat jumlah uang yang beredar tinggi, utang luar negeri meningkat dan tingkat inflasi jauh melebihi target, maka BI akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tersebut. Di sisi lain, ketika BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga dan jumlah uang yang beredar di perekonomian cukup, maka BI rate dapat diturunkan. Nah, kebijakan semua yang tadi yang dilakukan oleh BI dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Selanjutnya, pengaruh kebijakan moneter terhadap perubahan bunga dan pendapatan. Ketika Bank Indonesia menurunkan BI rate, maka kurva yang bergeser adalah kurva LM. Kurva LM bergeser ke kanan dari LM1 menjadi LM2. Sehingga pendapatan akan naik dari Y1 ke Y2 dan bunga turun dari R1 ke R2. Dan sebaliknya, ketika Bank Indonesia meningkatkan BI rate, maka kurva LM akan bergeser ke kiri dari LM1 menjadi LM2. Sehingga pendapatan akan turun dari Y1 menjadi Y2 dan bunga naik dari R1 menjadi R2.